Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramdhani. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini merupakan satu tindakan sebagai data awal untuk mengetahui status kesehatan dan juga memvalidasi keluhan serta gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan dari mulai kepala hingga ke ujung kaki ataupun ekstremitas bawah. Nah, ada 4 tahapan untuk teknik pemeriksaan fisik. Yang pertama ada inspeksi. Nah, yaitu merupakan pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara melihat. Yang kedua, dipalpasi, yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara meraba. Kemudian yang ketiga ada perkusi, yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mengetuk bagian permukaan tubuh. Kemudian yang keempat ada auskultasi, yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh dengan menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Kita melakukan praktikum, saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik, diantaranya pasien, pastikan terlebih dahulu data pasien pada rekam medis ini sudah benar. Nah, berikutnya kemudian persiapkan diri. Yang pertama dengan mencuci tangan sebelum ke pasien. Lakukan pengkajian keadaan umum dan juga tingkat kesadaran pasien. Pada pemeriksaan fisik, yang pertama kali dilakukan adalah yaitu melihat keadaan umum pasien. Apakah pasien tampak sehat, tampak lemah, atau tidak bisa berjalan. Serta kita memeriksa tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, di mana ada 3 respon yang perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu respon membuka mata, kemudian respon motorik, serta respon verbal. Normalnya jumlah skor GCS yaitu antara 14-15 dengan interpretasi yaitu kesadaran kompos mentis. Assalamualaikum Bu. Iya, perkenalkan ya Bu, saya Rifki. Saya kebetulan sekarang dinas pagi ya Bu, dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu ya dengan Ibu siapa ya Bu? Iya, asalnya dari mana Bu? Dari Makuhuni. Ya betul. Umurnya berapa Ibu? 21 tahun. Iya, benar ya Bu. Di sini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui status kesehatan Ibu dan juga untuk memvalidasi keluhan serta gejala yang dirasakan oleh Ibu. Nah, nanti saya akan melakukan tindakan seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, ada tekanan darah, kemudian nadi, respirasi dan juga suhu. Nah, selain itu ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan juga nanti terakhir ada pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, waktunya kurang lebih 20 menit ya Bu ya. Apakah Ibu sudah bersedia? Iya, saya bersedia. Tapi sebelum kita mulai tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Mungkin mengenai nanti pemeriksaan yang akan dilakukan? Tidak ada. Iya, baik, kalau begitu saya akan ceritakan terlebih dahulu ya Bu ya.
Silahkan Bu, sekarang naik ke. Iya, sudah Bu. Nah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tinggi badan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu ya. Nah, yang pertama mungkin ada tekanan darah, kemudian pemeriksaan nadi, respirasi dan suhu. Sekarang saya akan memeriksa tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya Bu. Iya. Tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80. Untuk tekanan darah normal orang dewasa yaitu sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Berikutnya saya akan periksa nadi ya Bu ya. Iya, nadinya normal ya Bu ya, 80 kali per menit. Berikutnya ke pemeriksaan respirasi. Ya, respirasinya juga normal ya Bu, 20 kali per menit. Berikutnya pemeriksaan suhu ya Bu. Silakan Bu, dimasukkan ke pet Ibu. Nah, nanti kalau sudah selesai akan berbunyi ya Bu. Sudah berbunyi ya Bu, boleh dilihat. Ya, suhunya juga normal ya Bu, di sini 36,7 derajat Celcius. Bu, baik, sekarang kita akan mulai ya Bu. Yang pertama pemeriksaan kepala. Mohon maaf ya Bu, ini perlunya di sedikit. Ya. Nah, yang pertama pemeriksaannya yaitu dengan cara inspeksi atau dilihat. Yang dilihat adalah bentuk kepala pasien. Kemudian yang kedua, apakah ada lesi atau tidak pada kulit kepala. Kemudian kebersihannya. Berikutnya distribusi rambut dan juga warna rambutnya. Nah, berikutnya kepala dipalpasi. Dipalpasi apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu maaf diangkat sedikit ya. Apabila ada nyeri Ibu boleh bilang kepada saya Bu. Iya. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa mata meliputi alis, kemudian kelopak mata dan juga daerah orbita. Nah, Ibu mohon maaf boleh dipejamkan mata terlebih dahulu. Iya. Yang pertama periksa kesimetrisan alis. Kemudian pada daerah kelopak mata periksa apakah ada lesi, kemudian ada benjolan dan juga apakah ada sekret berlebih. Berikutnya Ibu boleh buka matanya. Nah, pada daerah orbita juga diperiksa apakah ada udim, kemudian apakah ada lesi dan juga apakah ada benjolan. Ibu boleh menutup matanya. Nah,
Pada saat palpasi itu ditekan tapi jangan terlalu keras pada saat menekannya. Dipalpasi apakah ada nyeri tekan, kemudian apakah ada benjolan. Baik Bu, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian kornea ya Bu. Nah, yang pertama inspeksi itu kejernihan dan juga tekstur kornea. Bisa dibantu dengan menggunakan alat yang namanya penlight. Ibu boleh mohon maaf buka matanya. Lihat kejernihan dan juga teksturnya. Kemudian berikutnya lakukan uji sensitivitas dengan cara mendekatkan kapas untuk mengetahui sensitivitas mata terhadap sentuhan. Pastikan pasien apakah mau duduk atau berbaring. Ibu mau duduk atau berbaring Bu? Berbaring. Berbaring. Ya, kalau berbaring, sekarang pandangan Ibu lurus ya, lurus ke depan. Ya, fokus ya Bu. Berikutnya akan diperiksa yaitu iris dan pupil ya Bu. Nah, yang pertama, lihat pada bagian irisnya, dimulai dari bentuk, kemudian warna, kesimetrisan. Bu, selanjutnya saya akan periksa konjungtiva dan juga sklera mata Ibu ya. Ya. Nah Ibu, silakan pandangannya lurus ke depan Bu. Nah, ya, maaf ya Bu ya. Buka. Ibu, konjungtivanya normal ya Bu ya, warnanya merah muda, tidak pucat, dan juga sekarang juga tidak ada warna kekuningan atau icteris, jadi warnanya putih. Bu, sekarang saya akan memeriksa ketajaman penglihatan Ibu ya. Nah, di sini saya punya majalah, coba Ibu pegang. Nah, Ibu bisa membacanya dalam jarak 30 cm ya Bu ya. Nah, silakan Ibu baca. Apakah Ibu bisa membacanya? Bisa. Iya, baik. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa telinga Ibu ya Bu. Nah, Ibu posisinya sekarang boleh duduk Bu, bisa duduk. Nah. Mohon maaf Bu, ininya dibuka ya. Pada pemeriksaan telinga, yang pertama yaitu inspeksi. Nah, amati kesimetrisan telinga, apakah ada lesi, serumen, dan cairan yang keluar. Berikutnya palpasi, apakah ada nyeri tekan dan juga benjolan. Nah, dengan alat otoskop kita bisa memeriksa serumen atau cairan, benjolan, serta tanda radang pada bagian dalam telinga. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan tes pendengaran. Nah, pemeriksaan tes pendengaran ini dilakukan selama pemeriksaan. Nah, tes pendengaran normal jika pasien dapat berkomunikasi dan juga berespon selama pemeriksaan berlangsung. Ibu, dari hasil pemeriksaan telinga barusan, alhamdulillah ya Bu, hasilnya normal dan tidak ada kelainan. Ibu, untuk selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung ya Bu. Mohon maaf Bu, boleh dibuka maskernya? Ya. Nah, yang pertama yang harus diamati adalah kesimetrisan hidung, kemudian bentuk hidung, dan juga apakah ada tanda radang, dan juga apakah ada bentuk khusus hidung. Berikutnya hidungnya dipalpasi, apakah ada tanda nyeri, dan juga dipalpasi ke lenturan hidung. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian dalam hidung. Sebelumnya posisikan pasien untuk head up. Ibu, silahkan boleh sedikit ke ataskan kepalanya. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan penghidungan. Ibu boleh menutup matanya Bu? Boleh. Iya. Di sini saya akan mendekatkan salah satu aroma. Ibu bisa menciumnya. Ini aroma apa Bu? Kayu putih. Iya, iya.
Dari pemeriksaan Ibu barusan, alhamdulillah hasilnya semuanya normal ya Bu ya. Iya. Iya. Untuk selanjutnya Ibu saya akan melakukan pemeriksaan mulut, tonsil serta kelenjar lidah ya Bu ya. Iya. Yang pertama, amati bibir pasien. Nah, catat kemerahan, kemudian sianosis, lesi, dan juga apakah kering, dan massa ataupun benjolan, serta sumbing. Berikutnya, buka mulut pasien dan catat kebersihan serta bau mulut, lesi, dan juga mukosa. Selanjutnya yaitu amati gigi. Catat kebersihan gigi, kemudian karies gigi ataupun karang gigi, gigi berlubang ataupun gigi palsu. Untuk berikutnya yaitu minta pasien untuk menjulurkan lidah. Nah, catat kesimetrisan, warna, dan juga apakah ada lesi. Nah, setelah itu masukkan sudip lidah, kemudian minta pasien untuk membunyikan huruf A. Nah, amati kesimetrisan dan juga apakah ada tanda radang atau tidak. Amati juga tonsil. Nah, apakah ada pembesaran dan juga apakah ada tanda radang pada tonsil atau tidak. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan tes pengecapan dengan menggunakan 3 bahan. Yang pertama adalah garam, kemudian gula, dan juga kopi. Ibu boleh julurkan lidahnya Bu. Iya. Dan juga tutup mata ya Bu ya. Pura-pura. Itu rasanya apa Bu? Asin. Iya betul, itu garam ya Bu ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kelenjar tiroid. Yang pertama inspeksi, lihat apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid, kemudian apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga lihat apakah ada kenaikan pada vena jugularis. Selain itu juga lihat apakah adanya lesi dan juga benjolan. Dan untuk selanjutnya yaitu palpasi. Ibu boleh duduk Bu? Boleh. Iya. Lakukan palpasi terhadap pembesaran kelenjar tiroid, benjolan, dan juga nyeri tekan. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan torak dan juga paru ya Pak ya. Langkah yang pertama yaitu diinspeksi bentuk dadanya apakah simetris atau tidak. Lalu dilihat apakah ada lesi atau tidak, apakah ada benjolan. Lalu dilihat apakah ada otot bantu nafas. Selanjutnya yaitu dipalpasi untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Dan juga nyeri tekan. Bapak kalau misalkan ada nyeri bilang ya Pak. Selanjutnya pemeriksaan pengembangan paru ya Pak. Nah, untuk mengetahui apakah paru kanan dan juga kiri simetris. Nah, caranya itu kedua ibu jari diposisikan di PE atau posisi supinus. Nah, jari yang lainnya diletakkan di ujung sternum. Selanjutnya minta Bapak untuk tarik nafas. Bapak tarik nafas ya Pak. Amati pengembangan parunya dengan cara dilihat dari ibu jarinya. Mbak, tarik nafas lagi. Nah, Bapak alhamdulillah ya Pak, pengembangan paru Bapak baik, normal. Bapak untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan vokal prem itu siapa? Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada getaran di setiap rongga ya Pak. Bapak bisa mengatakan 77. Iya bisa. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Bapak bagus ya Bapak ya, tidak ada kelainan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi.
Bapak bagus ya, tidak ada kelainan. Nah, Bapak selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Bapak bisa tarik nafas ya, Bapak tarik nafas. Tarik nafas Pak. 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 Bapak, suara nafas Bapak normal ya Pak ya, tidak ada tambahan suara nafas. Selanjutnya melakukan pemeriksaan paru pada bagian belakang atau posterior. Sama, yaitu yang pertama diinspeksi apakah bentuk parunya simetris atau tidak. Lalu dilihat apakah ada lesi atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Nah, selanjutnya dipalpasi untuk mengetahui apakah ada benjolan dan juga nyeri tekan. Bapak kalau ada nyeri bilang ya Pak. Selanjutnya yaitu melihat pengembangan paru dengan cara meminta pasien tarik nafas. Bapak tarik nafas dan amati apakah pengembangannya simetris atau tidak dengan cara melihat pergerakan tangan. Bapak tarik nafas. Selanjutnya yaitu memeriksa vokal primitus dengan cara Bapak mengatakan 77. Bapak bisa mengatakan 77 ya Pak? Ya, 77. 77. 77. Bapak normal ya Pak? Bapak selanjutnya akan diauskultasi ya Pak? Ya. Bapak tarik nafas. Tarik nafas Pak. 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 Bapak, nafas Bapak normal ya Pak, tidak ada nafas tambahan. Bapak, pemeriksaan selanjutnya yaitu pada jantung ya Pak. Yang pertama itu diinspeksi apakah ada bentuknya apakah simetris atau tidak. Lalu dilihat apakah ada pembesaran, apakah ada lesi dan juga benjolan. Nah, selanjutnya itu dipalpasi, ada 4 bagian. Yang pertama ada katup aortik berada di ICS kedua bagian kanan. Lalu yang kedua ada katup pulmonal berada di ICS kedua bagian kiri. Lalu ada katup tricuspidalis berada di ICS keempat. Lalu ada katup bicuspidalis berada di mid clavicula ICS kelima. Terus habis itu diperkusi sama, yaitu yang pertama di katup aortik baik sebelah kanan, yaitu katup pulmonal sebelah kiri. Habis itu di tricuspidalis di ICS keempat dan juga bicuspidalis di mid clavicula. Selanjutnya yaitu di auskultasi.
Bapak, dari hasil pemeriksaan jantung semuanya itu normal, tidak ada pembesaran, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, serta tidak ada bunyi tambahan dan bunyi jantung Bapak normal. Dan selanjutnya yaitu pada payudara ya Pak. Yang pertama yaitu diinspeksi bentuknya apakah simetris atau tidak, lalu dilihat warnanya, warna kulitnya, lalu dilihat apakah ada lesi atau tidak, terus lalu dilihat inspeksi areolanya dan juga putingnya, lihat warna dan bentuk. Nah selanjutnya yaitu dipalpasi. Ini tuh untuk mengetahui apakah ada benjolan dan juga nyeri tekan. Bapak kalau ada nyeri ya kasih tahu ya Pak. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu limfe. Bapak bisa angkat tangannya ya Pak. Bisa dilihat di sini apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara perempuan. Yang pertama inspeksi dulu bentuknya apakah simetris atau tidak, lalu dilihat apakah ada lesi atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Nah, lalu dilihat areolanya dan juga putingnya, warnanya apa dan juga bentuk putingnya apa, bagaimana. Selanjutnya yaitu dipalpasi. Tangan satunya menahan arah bawah lalu ditekan searah jarum jam. Ini itu untuk mengetahui apakah ada benjolan dan juga nyeri tekan. Pemeriksaan selanjutnya itu pada abdomen ya Pak. Abdomen ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pada bagian kanan atas terdapat hati, pada kanan bagian bawah terdapat usus buntu, pada kiri bagian atas terdapat lambung, dan pada kiri bagian bawah terdapat limfa. Nah, selanjutnya yang pertama itu diinspeksi bentuk perutnya, lalu dilihat apakah ada lesi, dilihat apakah ada benjolan, dan juga dilihat apakah ada insisi. Nah, selanjutnya yaitu dipalpasi. Yang tangan yang pertama menahan organ, yang lainnya menekan. Dilakukan di sisi lalu selanjutnya diperkusi. Selanjutnya yaitu diauskultasi untuk mengetahui bising usus. Normalnya bising usus yaitu 6 sampai 12 kali per menit. Bapak, dari hasil pemeriksaan abdomen semuanya normal, dari hati, usus buntu, lambung, dan juga limfanya. Tidak ada pembesaran ya Pak, ataupun benjolan dan juga nyeri. Pemeriksaan selanjutnya yaitu ekstremitas atas atau lengan ya Pak. Nah, yang pertama itu diinspeksi bentuk lengannya apakah simetris atau tidak. Lalu dilihat kelengkapan jarinya lengkap atau tidak. Lalu dilihat apakah ada udim atau tidak. Lalu dilihat turgor kulitnya. Lalu dilihat CRT-nya normal atau tidak. Normalnya itu tidak lebih dari 3 detik. Lalu selanjutnya dipalpasi. Ini tuh untuk mengetahui apakah ada benjolan dan juga nyeri tekan. Lalu mengkaji kekuatan otot. Bapak bisa angkat tangannya ke atas Pak. Bisa diputar-putar Pak tangannya. Ya bagus Pak, bisa disimpan lagi. Lalu habis itu pemeriksaan selanjutnya yaitu mengkaji ketahanan atau kekuatan otot. Dulu bisa diangkat tangannya Pak.
pada kaki bisa dilihat apakah simetris atau tidak bentuknya, apakah ada kelainan bentuk kaki seperti kaki O. Lalu dilihat kelengkapan jarinya lengkap atau tidak. Lalu dilihat apakah ada udim. Lalu terukur kulitnya. Selanjutnya kebersihan jari. Nah, selanjutnya yaitu dipalpasi. Apakah ada benjolan ataupun nyeri tekan. Selanjutnya yaitu kekuatan otot. Bapak bisa mengangkat kakinya, Pak. Bisa diputar-putar, Pak, kakinya. Lalu bisa mengangkat kedua kakinya, Pak. Ya, bagus ya, Pak. Refleks patella. Posisi pasien duduk berada di pinggir kasur dengan kaki menggantung ke bawah. Apakah kakinya bergerak atau tidak. Selanjutnya refleks Achilles, kakinya dimiringkan, lalu dilihat apakah ada pergerakan pada jari kaki atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia pria. Inspeksi saluran kencing, testis lengkap, testis sudah turun ke skrotum atau belum, distribusi rambut, serta kebersihan rambut. Yaitu pemeriksaan genitalia wanita. Posisikan pasien dorsal recumbens. Inspeksi saluran kencing, labia mayora dan minora, klitoris, rambut, kebersihan daerah vulva, dan kaji adakah pengeluaran sekresi dan bau. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada daerah anus. Posisikan pasien SIM, kemudian minta pasien untuk mengedan, amati apakah ada hemoroid atau tidak. Bapak, dari hasil pemeriksaan semuanya dari kepala hingga kaki semuanya normal ya Pak, tidak ada kelainan dan juga tidak ada masalah yang berat. Bapak kalau misalkan ada butuh bantuan, Bapak bisa langsung memencet tombol yang berada di dekat bed ya Pak, atau enggak Bapak bisa langsung ke ruang perawat. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum.